Saat daftar prakerja, itu sebelum gabung gelombang kan biasanya mengisi dan menjawab tes Mbak ya. Tes yang motivasi dan kemudahan dasar yang 40 soal itu. Cuma sekarang banyak teman-teman yang tidak perlu menjawab itu Mbak dan langsung gabung gelombang. Apakah itu mempengaruhi proses nanti kelolosan Mbak ya? Dimana saya pernah nanya, jika peserta ini sekarang terdata sebagai penerima bantuan A, contohnya PKH misalnya, dia daftar prakerja, dia lolos, status PKH-nya nggak dicabut kan Mbak ya? Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman kita bahas lagi mengenai program prakerja teman-teman, khususnya buat kendala teman-teman, dimana sekarang ada 2 kendala yang teman-teman alami. Jadi yang pertama, teman-teman tidak mengisi atau menjawab tes kumulatif dan kemampuan dasar yang 40 soal itu dan langsung klik gabung gelombang. Apakah ini akan mempengaruhi proses kelulusan kalian? Karena normalnya itu kita menjawab tes dulu, baru saya daftar, baru bisa gabung gelombang. Tapi sekarang banyak teman-teman yang bilang saat daftar nggak perlu tes, langsung masuk ke dashboard dan bisa gabung gelombang. Khawatirnya, akun yang seperti ini itu tidak ada peluang lolos gelombang prakerja. Kemudian yang kedua, teman-teman tidak bisa klik lanjut saat kalian login di prakerja, jadi belum bisa gabung prakerja, gabung gelombang 48. Jadi apa solusinya? Saya sudah call CS prakerja malam hari ini, jadi buat teman-teman pastikan simak sampai akhir agar infonya clear, jelas, dan kalian nggak panik lagi teman-teman. Dan seperti biasa buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk teman-teman semua yang nggak diminta untuk mengisi tes, menjawab soal, kalian jangan khawatir dulu, jangan panik dulu. Jadi di awal kita dengarkan jawaban CS prakerja teman-teman malam hari ini, tanggal 18 Februari 2023. Selamat malam, program Kartu Prakerja dengan Dira, ada yang bisa dibantu? Halo, selamat malam Mbak Dira. Selamat malam, dengan siapa saat ini kami berbicara? Saya dengan Agus Mbak. Baik, Bapak Agus, perihal apa yang dapat kami bantu? Mbak, saya menanyain beberapa case prakerja Mbak yang dialami Mbak. Iya, silakan. Nah, yang pertama Mbak, saat daftar prakerja, itu sebelum gabung gelombang kan biasanya mengisi dan menjawab tes Mbak ya. Tes yang motivasi dan kemudahan dasar yang 40 soal itu. Cuma sekarang banyak teman-teman yang tidak perlu menjawab itu Mbak dan langsung gabung gelombang. Apakah itu mempengaruhi proses nanti kelolosan Mbak ya? Baik, sebelumnya kami bantu lakukan pengecekannya terlebih dahulu. Mohon dibantu informasikan Bapak untuk alamat email yang terdaftar di kartu prakerjanya. Baik, terima kasih banyak untuk informasi datanya. Perihal untuk tes TKD, jika memang di sini Bapak Agus tidak ada untuk informasi untuk melakukan tesnya tersebut, tidak masalah Bapak, karena hal tersebut tidak mempengaruhi untuk kelolosan di gelombang kartu prakerjanya. Oke, baik Mbak. Jadi aman Mbak ya? Iya Bapak. Nah, lalu yang kedua Mbak, saat kita daftar prakerja, itu ada juga yang lanjut untuk mengikuti tes. Tapi itu tidak bisa klik lanjut Mbak. Sebelumnya sempat call CS dan diminta untuk coba menggunakan device lain, pastikan koneksi stabil, dicoba berkala, tapi sudah 1 hari masih belum bisa Mbak. Apakah masih menunggu lagi atau mungkin prakerja bisa dicek untuk sistemnya mungkin ada error di sana Mbak? Baik, tidak bisa untuk klik lanjut saat mau tes lanjut. Untuk bergabung gelombangnya atau pada saat apa? Belum bisa gabung gelombang karena itu nggak bisa dilewati Mbak tahapannya itu Mbak. Baik, kami bantu informasikan Bapak Agus. Untuk saat ini dipastikan saja untuk jaringan koneksi internetnya berada dalam keadaan baik dan stabil. Dan di sini kami sarankan Bapak untuk menggunakan browser atau perangkat lainnya juga ya. Serta silakan dicoba terlebih dahulu secara berkala Bapak. Karena untuk saat ini belum ada informasi lebih lanjutnya kepada kami. Silakan dicoba saja terlebih dahulu secara berkala ya. Oke. Dan yang terakhir banget Mbak, kan sebelum sempat call CS prakerja menanyakan, untuk yang prakerja sekarang kan itu kan programnya bukan semi bansos Mbak ya?
Iya. Nah, di mana saya pernah nanya, jika peserta ini sekarang terdata sebagai penerima bantuan A, contohnya PKH misalnya, dia daftar prakerja, dia lolos, status PKH-nya nggak dicabut kan, Mbak ya? Untuk status dari PKH-nya? Iya, kan sudah bukan lagi program bansos, Mbak, prakerja. Iya, karena untuk saat ini dari kartu prakerja itu sudah skema normal ya Pak ya. Iya, benar. Dan itu dipengaruhi. Jika memang ingin bergabung gelombang silakan Bapak. Dan jika memang Bapak di sini sudah tercatat sebagai penerima PKH, untuk dicabut atau tidaknya itu kami silakan Bapak bantu konfirmasi kepada pihak PKH-nya Bapak. Oke, tetap ya Mbak ya, kita konfirmasi ke pihak PKH biar nggak salah Mbak ya. Iya, kami sarankan untuk bantu konfirmasi kepada pihak PKH-nya, karena dari kami di sini hanya dapat melakukan pengecekan perihal kartu prakerja saja. Oke, baik Pak. Baik. Untuk informasi yang kami sampaikan, apakah sudah cukup jelas Bapak Agus? Sangat jelas Mbak. Baik, ada lagi yang dapat kami bantu? Cukup Mbak, itu aja. Oke teman-teman, jadi itu ya jawaban prakerja. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi itu emang dari sistem. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kalian tetap punya peluang lolos yang sama teman-teman. Dan saya yakin nanti itu akan muncul mungkin setelah gelombang pengumuman, dan nanti mungkin akan muncul beberapa saat, dan kalian tinggal cek berkala untuk dashboard teman-teman semua. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir lagi. Buat yang sudah gabung gelombang tapi belum menjawab soal, itu bukanlah masalah besar teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang tidak bisa klik lanjut dashboard prakerja, itu kalian tetap teman-teman dari CS coba berkala, sabar, coba gunakan device lain, pastikan koneksi stabil, dan juga coba menggunakan browser lain teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya pakai Google Chrome, coba kalian pakai Opera Mini atau mungkin browser lain, dan pastikan juga RAM kalian tidak penuh, dan kuncinya tetap dicoba berkala, dan juga sabar teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman, ini yang saya cek kendalanya paling banyak, jadi semoga bisa membantu dan juga bisa menjawab kuesioner teman-teman, dan buat teman juga lebih tenang, lebih relax lagi karena sudah terjawab. Jadi yang belum bisa gabung pun masih ada waktu, kemungkinan ya paling nggak lagi 1-2 hari masih harusnya ada waktu untuk gabung gelombang prakerja, karena skema yang baru kita belum bisa pastikan apakah akan dibuka lama atau hanya sebentar, dan nanti setelah penutupan apakah perlu waktu yang lama untuk proses seleksinya. Yang nanti saya membuatkan video terpisah untuk step selanjutnya, sampai dengan kalian nanti bisa dapat insentif total benefit 4,2 juta rupiah dari program prakerja di tahun ini yang dibagi dengan beberapa segmen, baik itu pelatihan, insentif, dan juga isi survei ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi sekian teman-teman. Jadi kalau suka, please kalian like, komen, dan juga share info ini. Ada question bisa komen di bawah, dan juga bisa DM di Instagram di @aaronagus, dan juga terus saya bisa follow juga. Dan seperti biasa buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!